Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, perkenalkan nama saya Andi Syifa Baby Aulia, NIM 21093081100047 dari Prodi Manajemen. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini guys, saya akan sharing beberapa materi mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. PKN sendiri memiliki tujuan untuk membangun kesadaran cinta tanah air kita dan sebagai pengembangan kualitas warga negara. Pantengin video ini sampai akhir ya guys, insya Allah akan memberikan banyak manfaat kepada kita para masyarakat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, dilihat dari judul kali ini, poin-poin penting apa saja sih yang perlu masyarakat bijak ketahui? Here we go. Sebelum masuk pada poin-poin penting yang perlu kita ketahui, untuk menjadi masyarakat bijak kita harus mengetahui makna dan arti Pancasila karena sebagai dasar dan identitas negara kita. Untuk menjadi masyarakat bijak, kita perlu memahami Pancasila sebagai dasar dan identitas negara kita, dan dijadikan pula sebagai pandangan hidup masyarakat. Menurut Muhammad Yamin, arti Pancasila berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila, yaitu dasar. Pancasila adalah 5 dasar yang harus dijadikan pandangan hidup bagi masyarakat. 5 dasar itu adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 dasar yang menjadi patokan bagi masyarakat Indonesia, menjadi dasar negara kita dan menjadi identitas kita. Dan makna Pancasila sendiri digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Setelah kita memahami arti dan makna Pancasila, kita masuk ke poin pertama, yaitu realisasi Pancasila. Masyarakat sangat penting dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada 2 cara dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif, di mana penjabaran nilai-nilai Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berkaitan dengan norma-norma dan moral. Dan cara yang kedua yaitu implementasi yang bersifat subjektif, di mana pelaksanaan Pancasila pada setiap individu atau perorangan, termasuk penyelenggaraan negara dalam hidup bersama, berbangsa dan bernegara. Dengan 2 cara merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, implementasi yang bersifat subjektif lebih penting dan merupakan persyaratan bagi keberhasilan dalam implementasi yang bersifat objektif. Poin yang kedua yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang bersifat tunggal, tidak terbagi, dan kewenangannya berada di pemerintahan pusat. Sejak proklamasi, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik, tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
yang berarti Indonesia menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu guys, pentingnya kita menjadi masyarakat bijak. Selanjutnya, poin ketiga yaitu nilai Pancasila dalam staf fundamental. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam rumusan Pancasila. Karena Pancasila sebagai sumber dasar hukum nasional di atas konstitusi, artinya di atas Undang-Undang 1945. Jika Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila merupakan kaidah pokok negara yang fundamental atau biasa disebut Stat Fundamental Norm. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Stat Fundamental Norm atau norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada sebelum konstitusi dan menjadi dasar dalam pembentukan konstitusi. Dalam pandangan Hans Nausiaä, seorang ahli hukum kebangsaan Jerman, Pancasila merupakan stat fundamental atau norma fundamental. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya Pancasila adalah norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam struktur hierarki norma hukum. Jadi, dalam pembuatan peraturan di Indonesia, kita perlunya berpokok pada nilai-nilai dasar Pancasila, berpandangan pada nilai dasar Pancasila. Nah guys, selanjutnya poin keempat, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum, untuk mencapai tujuan negara, kita harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan spiritual, moral, dan etika. Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang bertuhan dan membebaskan masyarakatnya untuk memilih dan beragama, dan memperbaiki hubungan antar umat beragama. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu. Yang keempat, nilai kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan Indonesia yang bersumber pada asas kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari hak dan kewajiban sesama untuk menciptakan keadilan. Poin kelima, Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini menjadi konsekuensi dari pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Poin terakhir yaitu poin ke-6, Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat dari negara kita ini, negara Indonesia, kita beragam, memiliki banyak suku dan bangsa. Pentingnya pemahaman dan pengetahuan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka
yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan makna Bhinneka membangun kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Untuk menjadi masyarakat yang bijak, kita perlu menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Pengetahuan yang kita raih harus kita implementasikan pada diri kita masing-masing. Itulah yang menjadikan kita masyarakat yang bijak dan dapat mengembangkan Indonesia kita ini. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.